Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada video yang singkat kali ini, saya akan menjelaskan tentang RPS dari mata kuliah Pengantar Interaksi Manusia dan Komputer. RPS itu apa? Jadi, RPS itu teman-teman, itu adalah rencana pembelajaran semester. Setiap dosen itu pasti punya yang namanya RPS tiap semesternya. Dan RPS ini bisa dibilang semacam apa ya, planning biar teman-teman mahasiswa itu tahu selama satu semester ke depan tuh dosen mau punya aktivitas apa atau kita itu mau aktivitas apa aja sih selama satu semester ke depan. Dan di RPS ini biasanya ada goal mata kuliah. Jadi setelah teman-teman mengikuti mata kuliah ini, goalnya apa sih? Kebetulan untuk goal dari mata kuliah pengantar interaksi manusia komputer ini, teman-teman diharapkan paham fundamental interaksi manusia dan komputer, dan kemudian ada sedikit praktek mendesain produk visual secara individu atau kelompok berdasarkan prinsip dasar desain yang nanti di endingnya akan diuji dengan kalian itu memaparkan hasil dari produk yang sudah dibuat gitu ya. Nah, terus untuk pokok bahasan yang akan kita bahas adalah mengenai human computer interaction itu sendiri. Kemudian ada prinsip human computer interaction. Kemudian ada HCI rules, design tools, kemudian ada prinsip dasar desain. Dan untuk buku atau referensi yang bisa digunakan, ini ada 13 referensi. Dan semuanya rata-rata memang berbahasa Inggris, teman-teman. Dan buat teman-teman yang nggak punya, jangan khawatir, nanti akan saya siapkan mini library atau istilahnya semacam apa ya, perpustakaan kecil elektronik di Google Drive itu yang teman-teman bisa unduh sendiri buku yang kalian inginkan gitu ya. Terus untuk media pembelajaran yang digunakan eh, untuk mata kuliah ini kita menggunakan Elma ya, e-learning Undipma, terus kemudian ada Canva, bisa web atau mobile apps nanti, juga Office apps. Kemudian untuk hardware-nya jelas-jelas teman-teman harus punya yang namanya personal komputer, bisa laptop, bisa komputer, kemudian ada mobile phone, kemudian internet, audio dan video AR. Untuk asesmennya kita menggunakan penugasan mandiri ya. Ada juga penugasan kelompok, ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga proyek mata kuliah. Nah, di sini teman-teman ada pertemuan ke-1 dan kedua, itu ada goal setiap pertemuan. Jadi goal pertemuan di 1 kedua ini teman-teman diharapkan bisa paham dasar interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction atau yang biasa disingkat HCI. Dan materi yang akan kita pelajari itu apa aja? Yaitu pengantar HCI, nilai penting HCI, dan juga gimana sih cara belajarnya. Terus kemudian ada HCI sebagai ilmu multidisiplin secara komputer, dan juga profesi di bidang HCI itu apa aja. Dan untuk bentuk dan juga metode pembelajarannya kita full daring ya. Saya biasa menggunakan video pembelajaran yang biasa saya upload di YouTube dan teman-teman bisa menontonnya kapanpun kalian mau. Ini termasuk sistem asinkronus. Dan sesekali kita ngadain online meeting ya, supaya kita bisa diskusi, terus kemudian ngadain Q&A. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu bisa teman-teman lontarkan melalui online meeting atau di kolom komentar ketika saya membuat video pembelajaran gitu ya. Terus pengalaman yang bisa didapat buat teman-teman itu di pertemuan 1 sampai 2 yaitu bisa belajar tentang HCI itu seperti apa, definisinya itu seperti apa, cara belajar di Human Computer Interaction itu seperti apa, dan juga sejarahnya dan sebagainya. Estimasinya di sini 2 kali 50 atau istilahnya 2 kali 50 menit, dan bentuk penilaiannya adalah biasanya saya akan menyiapkan sebuah kuesioner atau semacam kuis sederhana untuk melihat kira-kira teman-teman paham nggak sih apa yang sudah saya paparkan seperti itu. Terus untuk metode penilaiannya saya biasa menggunakan observasi, kualitatif, dan juga kuantitatif. Jadi observasi saya akan melihat keaktifan kalian selama mengikuti proses pembelajaran itu gimana, kemampuan adaptasi kalian untuk proses pembelajaran itu seperti apa gitu. Nah, itu adalah salah satu gambaran di pertemuan 1 sampai 2. Terus pertemuan 3 sampai 5 teman-teman akan mempelajari tentang prinsip human centered design. Yang lain antara lain ada usability factor, accessibility factor, time on task, dan juga korelasinya dengan budaya dan juga teknologi. Terus ada juga gambaran mengenai profesi dari yang berkaitan dengan human computer interaction atau profesi yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer.
kemudian ada ujian tengah semester, kemudian setelah ujian tengah semester kalian akan dibekali sedikit tentang prinsip dasar desain. Jadi teman-teman ini yang menjadi bagian yang asik ya, kalian akan belajar tentang garis, bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, pemilihan warna, font, kemudian peletakan layout, komposisi, dan sebagainya. Nanti kita akan bermain-main di sini. Terus selanjutnya adalah project mata kuliah. Yang nantinya teman-teman setelah project mata kuliah itu, kalian akan diminta untuk presentasi setiap orangnya dari project yang sudah dibuat. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar interaksi manusia dan komputer semester pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.